Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kakak semuanya, sampai ketemu lagi ya. Sudah lebih kurang 1 minggu pada pertemuan terakhir. Gimana kak? Sehat kak? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Dan Riko gimana, dah fit lagi kak? Alhamdulillah sudah 85%. Oke, Kak. Alhamdulillah. Kan Riko laba minyak mukonya tuh kak. Alhamdulillah. Pastinya kita sudah dengan aktivitas kita masing-masing mengajar ya. Kak, kemudian gimana kak tugas-tugasnya, sudah clear? Aman karya kita baru mulai ya. Tugas-tugasnya sudah ya? Saya belum sempat cek semuanya tugas karena memang kemarin time spend LMS-nya agak bermasalah. Jadi kalau saya cek tugas, time spend tidak jalan kan, rugi ya. Tidak dihitung waktu kita di LMS. Kayaknya belum semuanya terdata. Tapi sebagian kemarin yang konfirmasi untuk cek. Biasanya gini kak, kalau sudah di-upload itu dia langsung otomatis terbaca. Cuman mungkin caranya mungkin ada yang salah gitu kan. Kemudian maka pada kesempatan hari ini kita akan berefleksi terhadap aksi nyata yang sudah kita kerjakan. Nah, sementara itu sambil menunggu juga teman-teman kita yang lain kak, mungkin kakak-kakak bisa menyampaikan keseruannya atau kegundahan, kegelisahan atau apa sih perasaannya terkait aksi nyatanya. Silakan kak, silakan sambil menunggu. Baru 9 orang kita ini. Silakan. Gimana pengalamannya mengerjakan aksi nyata? Berbagi kak, silakan. Kak Andriko, silakan Kak Andriko. Terima kasih Kak Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi tentang aksi nyata nih untuk pembelajaran yang 30 menit Kak. Itu ketika saya bikin refleksi dan saya unggah, jawaban pertama saya ketika ditanya what ya. What apa yang saya rasakan setelah aksi nyata tuh 30 menit nggak cukup Kak untuk pembelajaran olahraga. Ya Kak? 30 menit itu tidak cukup dan tidak puas kita dengan anak-anak pembelajaran kita. Karena level SMA anak mau bergeraknya lama gitu kan, bermainnya lama. Kemudian kalau seandainya memang kita tata dengan rapi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dan dengan mode dan gaya mengajar yang sudah kita pelajari di PKG PJOK, itu rasanya benar-benar tertata dengan rapi dan mungkin ya tidak butuh waktu sedikit, kita butuh waktu yang sangat lama supaya anak bisa enjoy dalam pembelajaran. Nah itu Kak. Baik. Jadi tidak cukup 30 menit ya? Enggak cukup Kak. Ya, lebih lagi kita bikin tes. Kenapa 30 menit? Karena saya akan menganalisis videonya 30 menit itu. Kemudian kita sudah ada aturannya gitu supaya tidak terlalu lama. Makanya 30 menit. Tetapi ya mudah-mudahan dalam 30 menit itu strategi yang sudah kita pelajari, kemudian semua materi-materi yang kita pelajari itu sudah
masuk dalam harapannya. Ya. Konsep ruang, konsep gerak, konsep tubuh. Makasih Kak Enrico. Oke, terima kasih Kak. Yang lain Kak silakan. Maaf nih Kak, apa pertanyaannya Kak? Iya Kak. Kak Ketua. Mohon diulang pertanyaannya Kak. Oh, berbagi pengalaman aksi nyata. Gimana pengalaman Kak Abdurrahim dalam merencanakan, melaksanakan aksi nyata, kemudian ada kendala dan sebagainya? Baik Kak, izin Kak, terima kasih kesempatannya. Sedikit pengalaman saya untuk aksi nyata ini. Yang pertama, saya mungkin terlalu banyak membuang waktu dalam membuat persiapan Kak. Terlalu banyak apa Kak? Terlalu banyak saya membuang waktu dalam melakukan persiapan. Ya. Saya terlalu sibuk mencari materi apa kira-kira bagaimana nanti video saya itu betul-betul sempurna. Nah, begitu kira-kira. Ternyata ketika saya melakukan aksi nyata dengan merekam video itu, saya tidak menggunakan tenaga tambahan atau minta tolong teman sejawat untuk melakukan rekaman, dan akhirnya video saya tidak begitu, suara yang terekam tidak begitu jelas. Jadi mungkin itu salah satu kekurangan dan yang saya bisa nampakkan. Kemudian dalam pembelajaran saya sudah mencoba sesuai dengan rencana yang saya tuangkan di kertas modul. Mungkin ikhlas mungkin sudah bisa menilainya seperti apa. Kira-kira itu Kak pengalaman saya Kak. Baik, terima kasih Kak Abdurrahim. Ada kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi pengalaman? Susah enggak anak-anaknya diatur waktu ambil video? Ada beberapa video yang sudah saya lihat tuh Kak, di awal-awal kemarin ya, Kak Joni, Kak Agus, dan patuh sekali anak muridnya Kak. Patuh-patuh ya, karena sadar kamera gini ya Kak. Mungkin dari set tuh Kak Ikhlas sama Kak Joninya tuh. Iya, nggak apa-apa, memang harus kita setting kan. Kalau Nana disuruh masuk YouTube kan kita takut itu. Ini bukan coki Kak Doni. Kita ini Kak, refleksi ini kita santai saja, mungkin ya lebih terbuka aja kita tentang proses yang sudah kita jalani. Nah, memang di YouTube pun tidak disediakan format remote khusus untuk refleksi aksi nyata ini. Jadi di awal ini mungkin saya mungkin kakak saya minta untuk berbagi dulu lah. Kak Doni gimana Kak Doni waktu proses kemarin Kak Doni? Ya memang waktu proses tuh Kak memang agak grogi juga kan. Nah, ini mungkin baru perdana saya bikin video. Ya, nah, tapi sudah saya subscribe tuh Kak. Bagaimana hasilnya Kak Ikhlas? Ya, yang jelas apapun yang kakak-kakak buat videonya itu sudah luar biasa, sudah bagus gitu kan. Apalagi kita yang jarang membuat seperti itu Kak. Kalau hasil kamera pengambilan suaranya jelas. Tapi kameranya Kak kecil ya Kak. Kebetulan yang ngambilnya teman saya tuh juga HP-nya didirikan bukan di kebakarannya. Kecil hasilnya dia kan. Tidak masalah Kak. Nanti yang jelas suaranya sudah terdengar. Tapi waktunya nggak boleh lebih juga, 35 menit nggak salah waktunya. Nggak apa-apa Kak. Tidak apa-apa Kak. Kalau yang penting itu di kegiatan intinya maksimal 30 menit. Kalaupun lebih ya tidak sengaja lebih atau gimana ya bisa masih kita
Yang kita nilainya, yang kita lihatnya hanya 30 menit. Oke Kak, terima kasih Kak. Sambil Kakak mau berbagi, silakan juga dibantu Kak, teman-teman yang di grup yang belum bergabung. Bagus film Kak. Kak Rahmi belum bisa masuk. Kak Rahmi udah di dalam belum? Belum. Kak Fatih, izin sholat Ya, sebentar ya. ya Kak. Ya Kak? Izin sholat sebentar ya Kak. Izin sholat. Gimana Kak? Oke, siap. Izin sholat sebentar Kak. Ya, terima kasih Kak. Baik, siap. Kak, izin saya. Mul, bagilah pengalaman Mul. Ya, pengalaman dapat nilai 100. Pengalaman pembelajaran anak. Ya, Mul. Riko ya lalu Bang Joni ko Riko. Enggak, bagilah pengalaman tuh. Abah supaya videonya rancak. Ya nak kayak kelas. Bang, dia angle video yang rancak, gitu kan. Yo kebetulan lu patang pakai apa lo Bang? Pakai yang kecil kayak kelas tu pakai mic. Yo, abang kalau sudah gue video gue video mic yang dipasang baru tiba. Baru tiba. Apa waktu tungguan patang lo Bang? Tanggal 30 tiba. Tanggal 30 tiba. Apa lah yang tukang merekam dake-dake jual HP kok. Bentuk orang Maria aja jadinya. Tapi emang lama pakai mic tuh kakak-kakak. Awak nak harus kare-kare ngecek tu kan. Iya, memang ya mau di dalam motor. Hasil videonya tuh suara awak tuh jaleh lo. Iya mol, lah papasan mol. Merek yang merek lo pasan ni kira terlambat tibonya. Maka mana kayak kelas tapi dia macam lihat duduk tanggal 30 aku sakit kepala deh. Awak lalat Bang. Awak balik tu mah. Bang itu Untuk iPhone. Dah pandang awak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di pustaka Bang Awan Bang. Assalamualaikum atlet MMA.
Melo Mando. Di pustaka tulis bang. Iya. Pustaka UI bang. Senior. Oke, satu dua orang lagi belum masuk. Dah kakak-kakak. Later hibur deh video awak. Terhibur orang sebaliknya. Pakai hajar Abang Emon. Kalau di kelas awak lagi dong kat tabang musim. Nampak sih lah baik sambung. Kapasil. Oh, Kapasil. Kakak Fasil dulu foto tuh. Bagus nak masukan? Jangan mul kok. Kita tahap 2 kak. Kita tahap 2 sudah. Refleksi mana? Ternyata Kakak pasti yang sering lalu ada mul. banyak yang tergantung. Pasti yang sering lalu mul. Yang besar lalu. Aduh foto yo. Kaya jangan galak kaya. Menapik juga. Dan mati lampu situ Dan. Dia bang. Kamu yang kau mula. Idui. Sampai bang mati lampu dari pagi lah. Malah 3:20 lah. Ayo. Apa merek bang? Barang bermerek kok petiti merek. Jangan lucu merek promosi lah bang. Jangan. Terus abang aku tuh mati. Aneh pajak we kok. Baik, kakak izin kita lanjut sedikit refleksi kita. Nah, kakak lihat nggak kriteria-kriteria ini di dalam rubrik kita, rubrik aksi nyata. Lihat Kak, lihat. Ada ya, ada rubrik itu ya. Aksi nyata. Kak Fazil, Ya, Kak. izin off kamera ya Kak. Baterai tinggal 31 le Kak. Listrik mati dari pagi tadi Kak. Siap, aman Kak. Semua Kak. Baterai habis. Tahu jam 10 ada Zoom, laptop nak tahu. Enggak, pesisir selatan memang mati kok daerah awak kok Kak. Orang perbaikan jaringan. Mando telepon lah Iko Kau sana Nanti di terapu. nanti Nanti terapu Kak. Tak usah nambah kawan. Cabus tu mati taruhnya lampu. Dia pempara. Iya, orang nanti terapu. Terapu baru. Siap potong rambut Kak Gus ya. Iya, Bang. Alah 2 selamat go. Gagal apa Agus ini? Ya Agus lah 2 selamat go. Awak ada nampak, kau mati ke video lagi lah. Atau tiada. Ya, Bantu dulu ajak kami makan sama dulu. Nah, kakak-kakak, terhadap refleksi yang sudah kakak-kakak buat, ya, mungkin apa yang sudah kakak buat saja bisa disampaikan barangkali secara lisan
bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada muridnya. Ya silakan kakak-kakak sampaikan open mic, bergantian aja kita untuk menyampaikan hasil refleksinya. Barangkali ada juga teman-teman nanti yang akan memberi masukan atau mungkin kontra pendapat, bisa saja kan. Oke. Saya persilahkan, siapa duluan yang akan menyampaikan, Kak? Kak Imul lah duluan. Silakan Kak Imul. Sifatnya mungkin gini, lebih apa yang kakak pahami, kemudian kemarin sudah kakak praktikkan dalam bentuk aksi nyata, apakah ada kendala, tantangan, atau sangat mudah dan sebagainya, itu mungkin mencerita itu saja, tidak ada yang salah. Jadi Akrimul keluar, Kak. Tidak perlu ragu, ya Kak? Akrimul terlempar. Oh. Baru masuk Elia. Baru masuk. Kaimul, Maaf kakak. Ya, tadi terpanggil namanya untuk mengikuti. Ya kakak. Belum terpanggil. Mungkin bisa Kaimul yang pertama ini menyampaikan berefleksi terhadap pembelajaran kita, kemudian terhadap aksi nyata yang kakak buat. Apakah ada tantangan apa saja mungkin terkait dengan aksi nyata ini. Tentu aksi nyata ini dipengaruhi oleh pemahaman kakak dalam mempelajari modul-modul sebelumnya. Silakan Kak, waktu kita persilakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya mohon maaf Kak. Jadi jaringan bermasalah Kak, wifi-nya mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Kakak Fasil dan kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan refleksi terkait video pembelajaran yang kita buat. Terkait video yang kita buat itu, kalau kemarin saya mengambil kelas 5, muridnya cuma sedikit, dan sekarang saya mencoba mengambil murid yang lebih banyak gitu Kak. Jadi saya ambil kelas 2, saya ambil gerak lokomotor. Terkait pembelajaran yang saya terapkan, mode mengajarnya gaya komando Kak. Gaya komando. Jadi di situ saya bertindak lebih aktif dan juga memberikan kesempatan kepada murid-murid agar terlibat semuanya. Pembelajaran saya mulai dari dalam kelas, menampilkan video pembelajaran. Setelah itu baru keluar ke lapangan. Dan alhamdulillah saya juga memakai usulan dari Kakak Fasil, itu memakai mikrofon ya. Kemarin juga diusahakan di Beli, dan alhamdulillah pakainya juga datang. Alhamdulillah pengambilannya juga lancar. Jadi beli Kak ya? Jadi beli. Jadi. Iya Kak. Jadi. Wah, jadi konten kreator loh Kak. Siap. Silakan lanjut Kak. Mungkin saat pengambilan video saya minta tolong ke rekan teman sejawat, karena kalau memakai tripod, takutnya kayak video pembelajaran yang pertama Kak, ketika di menit 22 itu terputus karena nggak ada yang memantau kan. Jadi ternyata saya mengambilnya cuma 22 menit, sedangkan kita
tugasnya 30 menit gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu saya kemarin meminta tolong teman sejawat untuk mengambilkan videonya supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali, Kak. Karena yang pertama itu 2 kali saya ngambil video jadinya, Kak. Itu masalahnya. Kemudian terkait pembelajaran di kelas, mungkin tantangannya anak-anak ini biasanya sangat aktif, Kak. Tetapi kalau sudah dikamerakan dia agak ada yang semangat gitu, ada juga yang takut-takut bergerak gitu. Padahal sudah saya pancing, anak-anak ini video ini akan Bapak post atau Bapak masukkan ke YouTube, jadi anak-anak Bapak bisa lihat nanti di rumah. Tapi ada juga sebagian yang bersemangat gitu, wah mantap Pak, ayo Pak cepat Pak, sudah tidak sabar ini Pak gitu. Ada juga yang takut-takut untuk bergerak, Kak, yang biasanya aktif tapi agak malu-malu gitu karena dikamerakan. Kemudian menjaga konsentrasi anak-anak juga saya perlu saya tingkatkan karena anak-anak kadang kurang fokus kepada kita saat pembelajaran karena ada juga teman sejawat yang memvideo-videokan kan, kadang dia lihat ke kamera gitu. Itu, Kak. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin, suara saya terdengar nggak, Kak? Jelas nggak? Dengar, Kak, dengar. Jelas, Kak, jelas. Nah, ya, jadi hilang suaranya, Kak. oh hilang dia, Kak? Ya, hilang timbul. Baik, belum ke kakak yang lain, Kak Imul. Jadi ketika penerapannya terakomodir materi. Suaranya tidak jelas kayak keras. Putus suaranya, Kak. Kak Imul. Ya, Kak. Ketika yang kakak rasakan ketika kakak mengajar, terakomodir nggak materi-materi kita dari awal itu, Kak? Pembelajaran baik, Kak. Ya, kepada pendidik, kemudian ada isu-isu sosial, kemudian pemanfaatan aset dan sebagainya, itu terakomodir menurut kakak ini? Alhamdulillah, Kak, kalau menurut saya terkait materi-materi yang kita pelajari dari awal itu, insya Allah saya masukkan semuanya ke dalam pembelajaran, Kak. Terkait aset, isu-isu pembelajaran PJOK, terus gaya mengajar. Alhamdulillah kalau menurut saya mungkin sudah saya masukkan meskipun banyak perbaikan-perbaikan nanti lagi ke depannya, Kak. Artinya semua berjalan ya, Kak, ya? Semua yang kakak rencanakan, kemudian sampai kakak melakukan aksi nyata berjalan lancar. Ada tantangan di situ, tapi teratasi gitu ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Terima kasih. Jadi sedikit tambahan, Kak. Iya, Kak. Sedikit tambahan, Kak. Ya. Saya juga sebenarnya sangat termotivasi, Kak, untuk membuat video ini. Selain membeli mikrofon, kemarin saya juga beli ini, tambahan alat pembelajaran, Kak. Apa tuh? Di TikTok saya beli, Kak. Ini. Coba lihatkan ini, Kak, teman-teman yang lain. Wah, ini. Hopscotch, Kak, namanya. Saya juga mau beli itu, Kak Imul. Di TikTok saya beli, Kak. Kemarin saya juga ada mengikuti salah satu guru PJOK yang aktif di TikTok, Kak. Dia juga pernah terpanggil ke Kemendikbud. Saya ikuti di TikTok, saya lihat metode belajarnya dan saya juga tertarik, Kak. Makanya saya beli ini juga, Kak. Berapa harganya, Kak? Kemarin 165, Kak. 3 barang. Ada 3 ya? Ya. Oke. Mantap, Kak.
Tahun Saya masih juga nemu. mau. Linknya jangan lupa Nah, ya itu dikirim ya. pribadi itu Kak, ya. Saya Atau kena mungkin- motivasi aja Kak. Ya, atau sekalian mungkin barangnya dikirim ke sekolah saya. Bisa Kak, bisa. Oke, terima kasih Kak Imul ya pengalamannya. Ya, Kak. Ya, artinya ada perubahan Kak. ya dalam kelas kakak. Ada perubahan. Alhamdulillah ada dan saya juga mau berubah gitu Kak. Oh iya betul. Keren. Kemudian ada motivasi untuk berubah, ada perubahan. Alhamdulillah. Oke. Iya. Baik, terima kasih Kak Imul, luar biasa. Siap, sama-sama Kak. Ya, setelah Kak Imul, saya minta ke Kak Rahmi udah monitor belum nih ya? Kak Rahmi. Siap, Kak. Oke, tadi ada Kak Imul, sekarang Kak Rahmi. Tapi kalau ada kakak-kakak yang mau raise hand, boleh juga ya, langsung aja, Anda perlu di ini dulu. Kak Rahmi, kami mau ini nih, mau minta Kak Rahmi berbagi pengalaman terkait kakak merencanakan, kemudian bagaimana mungkin perasaan kakak, kemudian juga apa yang kakak lakukan gitu kan, apakah semua materi-materi yang kita pelajari itu dengan mudah dilaksanakan di kelas kakak, kemudian aksi nyata kakak. Kak, izin Kak berbagi kepada baik. Nah, ya Kak, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Hal yang saya rasakan pertama pada saat aksi nyata itu Kak, mungkin deg-degan ya Kak ya, karena saya melakukan aksi nyata itu pada sore hari di waktu yang sudah kami sepakati sebelumnya di kelas 3 Kak. Karena kalau di pagi hari itu Kak, kondisi saya karena mengampu sekaligus 2 lokal, jadi untuk mengambil video itu Kak kurang kondusif seperti itu, karena muridnya itu ada 40. Jadi saya mengambil 1 lokal saja 20. Tetapi pada saat pelaksanaan yang datang itu Kak sampai jam 5 itu cuma 8 orang. Jadi ketika itu saya berinisiatif menjemput anak ke rumah dan datang beberapa orang. Cuman yang datang itu Kak kadang ada yang pakai sendal, ada ini yang tidak sesuai instruksi dari awal lah. Jadi saya juga agak rasanya agak cemas juga ketika pembelajaran pengambilan video aksi nyata itu. Tapi alhamdulillah Kak, dari yang ada tersebut ada sekitar 12 orang anak yang saya ambil videonya kemarin. Jadi Kak, ketika melakukan aksi nyata itu patokannya kan RPP modul ajar yang sudah dirancang, dan modul ajar yang sudah dirancang itu sudah dibuat sedemikian rupa menyesuaikan yang kriteria yang ada di LMS. Namun ketika pelaksanaan ada juga beberapa yang tertinggal. Kemudian ada kegiatan yang tidak saya lakukan di situ karena kondisi anak saya yang mungkin sudah kelelahan bermain sambil menunggu teman-temannya seperti itu Kak. Jadi pemanasan kemudian pendinginan saya skip saja, tidak saya lakukan seperti itu. Namun tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan insya Allah tercapai. Baik. Terus ini Kak, dalam mungkin di perencanaan pembelajaran ada kendala atau gimana Kak? Dalam menyusun perencanaan? Dalam menyusun perencanaan, insya Allah tidak ada kendala Kak. Namun di asesmen otentik saya merasa tak betul yang saya buat itu atau tidak, itu kurang apa ya Kak ya, masih belum terlalu paham seperti itu Kak. Tapi semuanya sudah saya buat kriterianya seperti apa. Namun betul tidaknya itu saya masih kurang yakin seperti itu Kak. Ya, yang penting sudah berani untuk membuat ya asesmen otentiknya berupa rubriknya.
Ya udah, Iya. kemajuan yang luar biasa Kak Rahmi, terima kasih waktunya untuk berbagi. Iya, sama Kak. Baik, kakak-kakak yang lain, ada yang mau raise hand atau saya minta waktunya? Kak Wawan lah, Kak Wawan. Monitor Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, kalau suaranya putus-putus Kak, karena sinyal kurang bagus di sini Kak, listrik mati Kak. Jelas suaranya Kak. Jadi dari apa yang aksi nyata yang saya lakukan kemarin Kak, mungkin saya merasa juga ada beberapa kekurangan bagi saya kan, asesmen otentik yang saya lakukan mungkin ada beberapa yang tidak sesuai juga dengan yang kita pelajari. Terus selanjutnya mungkin Kak, keterbatasan waktu juga kemarin tuh Kak, karena sama seperti yang teman-teman bilang, anak-anak di tempat saya apabila dia memakai handphone kita Kak, mengamerakan, banyak anak-anak ini yang nggak mau Kak kena shooting atau kena video kayak gitu Kak, jadi merasa grogi dia kayak gitu Kak. Jadi saya melakukan, saya lihat dari materi yang udah Kakak Fasil sampaikan kemarin, sudah masuk sasaran juga sih, cuman kendala di daerah saya seperti itu Kak. Demikian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wawan. Yang penting usaha sekecil apapun, sebesar atau sekecil apapun usaha yang telah kita lakukan untuk perubahan itu adalah satu langkah yang luar biasa sebenarnya. Jadi kakak-kakak, ya tentu saya mengapresiasi ya kakak sampai pada detik ini saja sudah alhamdulillah luar biasa. Saya sempat khawatir di kelas saya nanti oke Kak Enrico, di kelas saya ini ada yang menyatakan tidak sanggup, ada yang mungkin akan mengundurkan diri. Saya khawatir dulu tuh di awal-awal. Ya, izin saya juga berefleksi ini. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ya kakak-kakak masih mau, masih semangat untuk melanjutkan. Oke kawan. Saya ini juga Kak, kalau tadi saya motivasinya dari Kakak juga sih, dari Kak Fasil yang selalu motivasi kami di sini kan. Kalau bilang tidak sanggup Kak, mungkin kami sudah merasa tidak sanggup Kak, karena keadaan dengan daerah kita seperti ini, dari situasi keadaan pembelajaran kita seperti ini di sekolah, tuntutan yang sangat banyak juga Kak. Tapi mau tak mau kita harus tetap berjuang juga Kak untuk PJOK ini Kak. Iya. Terima kasih juga motivasinya Kak Fasil. Ya, terima kasih sama-sama Kak. Oke kawan, jadi harapan kita kan memang begitu, saling menguatkan. Saya juga tidak selalu kuat ya, kakak juga kita sebagai manusia tidak selalu begitu, tetapi mudah-mudahan dengan adanya kita berkomunitas, adanya kita dalam kelompok ini, dalam kelompok kecil ini, kita saling menguatkan ya. Tapi saya juga bangga Kak Fasil. Ya, Kak. Saya juga bangga punya teman-teman yang hebat kan, kakak-kakak yang hebat yang saling mensupport kita kan. Kalau saya kurang di sini saling mengingatkan. Sepertinya tadi sinyal saya agak susah diingatkan oleh Kak Joni dan Kak Akrimul juga kan gitu. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak. Aplaus untuk Kak Wawan. Ya gitu Kak. Kita kakak-kakak kan pernah kan kita kuliah dulu, pernah merasakan hal ini Kak. Mungkin kita lihat dulu itu saya mengerjakan tugas akhir atau skripsi itu Kak. Saya coba sendiri di awal-awal tuh di semester 8 tuh. Ternyata satu semester enggak jalan-jalan ternyata. Habis itu baru kan saya ganti strategi, saya ikuti teman-teman yang sedang mengerjakan
tesis ini. Barulah dia bisa selesai. Artinya memang Kak, dengan berkelompok kita, kemudian dengan orang-orang yang sama visi dan apa kita, itu membuat kita akan maju dan akan menyelesaikan tugas-tugas kita, kemudian membuat kita berkembang. Alhamdulillah kita sudah punya komunitas sebenarnya nih Kak di kelas ini, di komunitas kecil yang mungkin ke depan akan saling mengingatkan, saling menguatkan ya, sehingga perubahan demi perubahan, kemudian akan perlahan-perlahan kita terapkan di kelas-kelas kita sehingga tujuan dampak dari program ini memang betul-betul bermanfaat kepada kita gitu kan, dan tentunya kepada siswa-siswa kita. Terima kasih Kak Wawan, pengalamannya luar biasa. Kakak yang lain, saya akan seru kalau mendengarkan dari Kak ini kayaknya Kak izin ya Kak, Kak Agus, Andri, monitor Kak. Ya Kak. Oke, saya pengen dengar juga suara Kak Andri nih. Kira-kira seperti apa pengalamannya Kak? Ya pengalaman saya Kak, kemarin saya coba juga Kak mencoba apa yang saya dapat di PKG itu Kak, saya terapkan kayak di sekolah. Banyak yang tidak bisa Kak, karena lantaran siswanya itu Kak, ya, untuk diajak kompromi Kak, nakal Kak. Ya. Soalnya di tempat saya Kak, di visit pantai Kak. Ya. Kak Andri sekolahnya di mana? Di kecamatan mana Kak? Di Batangapas Kak, di SD. Oh, Batangapas. Pas ngambil aksi nyata kemarin kan sama Kak Joni itu Kak. Ya. Anaknya minta ampun Kak. Tapi di video itu peserta didiknya patuh-patuh Kak. Itu udah di apa itu Kak, dikunci erat-erat itu Kak. Ya tidak apa-apa Kak. Yang penting prosesnya lancar dan video tugas-tugasnya terselesaikan ya Kak ya. Iya Kak. Jadi mungkin sharing pengalaman dari kakak-kakak yang lain di kelas kita ini. Kak. Ya. Kak. Ya Kak. Mohon izin Kak. Ya. Bisa enggak Kak kegiatan seperti ini di luar, contohnya kegiatan kita untuk saling Kak, saling membantu pendapat Kak. Oh, maksudnya kita adakan pertemuan-pertemuan seperti ini di luar program PKG ini Kak? Iya Kak. Itu usul yang bagus menurut saya Kak. Kalau kita sepakat, jadi kan tadi saya singgung, kita ini sudah menjadi suatu komunitas, bahkan lebih dari itu seperti keluarga mungkin di kelas 4. Iya Kak. Nah, mungkin kita agendakan 1 kali sebulan lah kalau kita berkumpul kemudian berbagi pengalaman, atau ada hal-hal lain yang perlu Kakak bisa berbagi dengan teman di sini, ya bisa saja Kak. Kalau menurut saya itu usul yang bagus gitu. Nah, kalau tentu dipulangkan lagi kepada kakak-kakak yang lain. Sepakat saya Kak Andri untuk itu. Biar kekompakan kita tidak terpisah Kak. Betul Kak. Kak gimana kakak-kakak yang lain gimana nih pendapat Kak Andri? Kalau saya emus-emus saja Kak. Engus atau emus Kak? Oke, terima kasih Kak Andri pengalamannya ya. Terima kasih. Ya, Kak. Tadi disambut Kak Abdul Rahim ya juga. Kak Nur, belum Kak Abdul Rahim, ada Kak Nur yang raise hand. Kak Nur berbagi pengalaman. Oke, Kak Nur silakan. Belum terdengar suara Kak Nur?
terpencet atau gimana resetnya, Kak? Kak Nur belum aktifkan itu mikrofonnya. Mic-nya kali, Kak Nur. Atau ada kendala dengan mic-nya? Oh, silakan Kak Nur. Bantu ketua Kak Nur tuh. Oh, rusak lagi kali mic-nya. Mau saya pencetkan apa mikrofonnya mau? Oh, iya. Oke, coba menjelang Kak Nur mic-nya apa baik, mungkin bisa disampaikan di chat aja Kak Nur. Nah, kita minta Kak Abdurrahim lah dulu berbagi pengalaman. Oke, siap Kak Nur. Baik, Silakan, terima Kak kasih. Terima kasih Kak Fasil, Kak Kelas. Saya mau mulai dari niat saya masuk PKG ini dulu, Kak. Ya. Awal saya dulu masuk PKG ini, niat saya itu ya untuk menambah pengetahuan, memperhalus keterampilan, bagaimana keterampilan mengajar saya itu meningkat setelah melakukan PKG ini. Ternyata setelah saya menjalani PKG ini, ternyata melebihi ekspektasi saya, Kak. Gimana, Kak? Ya, setelah saya mengikuti PKG ini, ternyata kegiatan ini melebihi ekspektasi saya. Awalnya saya untuk diri saya, ternyata saya harus lebih dari itu. Bagaimana nanti saya dituntut harus bisa menyalurkan kembali apa yang telah saya dapatkan di kegiatan PKG ini. Itu yang pertama, Kak. Kemudian pengalaman dalam membuat aksi nyata ini, aksi nyata ini setelah saya membuat modul itu, Kak, dalam pembuatan modul itu saya betul-betul mencari materi, kemudian yang didukung oleh aset sekolah. Materinya itu bagaimana materi ini saya kuasai, kemudian pelaksanaannya tidak menyulitkan saya dan juga tidak menyulitkan peserta didik. Kemudian pada eksekusi aksi nyata saya ini, saya awalnya cobakan dulu di kelas, Kak. Modul saya ini saya cobakan di kelas dengan menggunakan gaya mengajar umpan balik. Jadi saya berikan tugas kepada anak-anak dengan bagi kelompok itu. Kemudian nanti anak-anak membacakan, kemudian mereka memperagakan, dan teman-teman yang lain memperhatikan. Jadi saya memperhatikan saja, oh ternyata anak ini bisa rupanya diajar seperti ini. Karena gaya yang seperti ini belum pernah saya lakukan sebelumnya, Kak. Iya. Apalagi kalau sudah terbiasa tuh, Kak. Iya. Belum pernah saya sebelumnya selama ini menerapkan gaya umpan balik ini. Oh ternyata seru juga ya sebenarnya kan. Kita tidak begitu repot, anak-anak aktif, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan di akhir pelajaran itu, Kak, saya melakukan seperti kakak ikhlas lakukan di kelas dulu. Diberikan soal kepada anak-anak, kemudian mereka membaca, menghafal, kemudian dibagi kelompok. Seperti yang kita berbaris itu, siapa yang tahu angkat tangan, nanti yang betul dapat 5 poin, yang lainnya masukkan bola. Apa nama mainnya saya lupa. Ya, saya juga lupa, Kak. Short and short. Ya, short and short, ya. Jadi setelah saya melakukan itu, dan pertama kali juga saya meminta refleksi kepada anak-anak. Silakan kamu refleksi hari ini, bagaimana perasaannya, kemudian tuangkan dalam tulisan apa yang kamu rasakan, bagaimana jalannya pelajaran kita, di sisi mana yang kamu senangi, di sisi mana yang tidak kamu senangi. Mereka tulis, Kak. Jadi ketika saya baca itu, saya tersenyum sendiri. Oh, ternyata anak-anak saya bisa menuangkan isi hatinya di dalam kertas. Ternyata ini yang selama ini tidak kita eksplor dari anak kita. Dengan metode ini saya wawasannya lebih terbuka, jadi saya lebih bisa memperkaya diri saya dalam menerapkan metode mengajar itu, Kak. Kemudian minggu berikutnya ketika saya merekam aksi nyata itu,
mereka sudah begitu paham dengan apa yang mereka praktekkan di kelas, mereka praktekkan di lapangan. Jadi saya tidak begitu kesulitan lagi. Cuma kesulitan saya ketika saya menerangkan itu, saya menerangkan, dia menerangkan pula kepada temannya. Nah, itu nggak susah ya. Saya menerangkan depan, yang belakang menerangkan pula kepada temannya. Jadi itulah kelemahan saya, mungkin sedikit kelemahan saya, mungkin dari sisi pandang saya, mungkin dari sisi pandang lain berbeda lagi. Mungkin itu Kak sedikit gambaran pengalaman saya dalam mengisi nyata. Saya luar biasa sekali PKG ini, dan saya ingin menularkan ini ke komunitas di KG kita, karena di KG saya responnya ini masih low Kak, masih sedikit sekali. Payakumbuh belum apa Kak? Belum 100%. Ya 50 kota belum lagi Kak. 50 kota belum ya? Belum Kak. Masih sekitar 70%-an Kak. Begitulah kira-kira Kak. Ya, terima kasih Kak Abdul Rahim, luar biasa pengalamannya. Baik, Kak Abdul Rahim, saya teringat juga nih. Sebenarnya ya seperti apa yang sudah disampaikan juga kan. Saya adalah sejawat bagi kakak-kakak semuanya. Saya juga guru gitu. Jadi baru setelah kegiatan kita tatap muka kan tahun ajaran baru ya. Saya juga mencobakan model-model pembelajaran yang kita pelajari itu. Senin kemarin mulai saya mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Mulai saya cobakan sport education model dengan model yang sangat sederhana. Iya Kak, mungkin dalam segi belum maksimal karena memang hal yang baru bagi siswa, tetapi siswa merasakan hal yang berbeda, kemudian merasakan bangganya dia dikasih tanggung jawab, dia jadi panitia gitu kan, jadi wasit, kemudian yang lainnya ada yang jadi ketua kapten tim gitu kan. Ya sebenarnya kita belum mencoba saja gitu kan. Kalau seandainya kita coba ternyata ini akan bisa, kalau sering kita coba ini akan bisa dan kita akan perbaiki kelemahan-kelemahan kita gitu. Nah, ya kalau sekolah saya juga daerah pinggir kota, ada anak-anak rata-rata anak-anak di sini anak-anak yang mungkin kalau di segi ekonomi yang menengah ke bawah, kemudian kemampuan bukan orang-orang pintar juga, tetapi model itu bisa kita terapkan ya tentunya dengan konsep yang sederhana semnya gitu. Alhamdulillah Kak. Jadi ya begitu Kak Abdul Rahim, menyambung dari apa yang Kak Abdul Rahim tadi sampaikan. Kalau continue kita terapkan satu persatu ya, tentunya dengan kita analisa dulu mana yang cocok dengan tadi di kita. Saya rasa pembelajaran kita akan semakin seru gitu. Ya Kak Imul tadi juga dengan termotivasi untuk membeli alat-alat yang baru, apa nih yang bikin siswa lebih tertarik gitu kan, sehingga pembelajarannya yang memang menarik gitu kan. Oke, terima kasih Kak Abdul Rahim. Izin menambahkan sedikit Kak. Oke, silakan. Begini, saya ingin membantah pendapat saya sendiri Kak. Dulu ketika di kelas kemarin saya berpendapat kalau gaya mengajar tuh untuk di SD itu hanya bisa dilakukan dengan gaya komando. Ternyata setelah saya coba, itu terbantahkan sendiri oleh saya sendiri Kak. Saya membuat pernyataan sendiri dan saya bantah sendiri. Ternyata gaya belajar itu tidak hanya dengan komando saja, ternyata dengan gaya lain pun bisa di SD Kak. Iya. Kemudian ini Kak itu kayak olimpiade nih Kak, ada atlet yang memecahkan rekornya sendiri. Ini guru membantah pendapat dia sendiri. Oke, luar biasa Kak, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Abdul Rahim. Setelah Kak Abdul Rahim tadi di bawah Kak Nur ada Kak Bismil. Saya lihat ada Kak Bismil. Kak Bismil, monitor Kak Bismil. Halo. Baik Kak, udah ada kedengaran suaranya Kak? Jelas Kak. Oke, baik.
Terima kasih Kak Fasil telah mengizinkan saya untuk berbicara di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang dikatakan Kak Fasil tadi ya, apakah sudah siap atau belum untuk menjalani kegiatan ini, apalagi besok kalau seandainya lulus ya, bisa kan mendiseminasikan di daerah tempat saya sendiri kayak gitu. Kita Kemarin optimis Kak, lulus. ya mudah-mudahan teroptimis lulus ya gitu. Mungkin Kak Fasil dan rekan-rekan yang lain, tipikal saya itu Kak, orangnya orang mana ya? Gaya belajar kalau tipikal saya itu adalah gaya belajar visual Kak. Jadi ibaratnya kalau teori banyak tulisan begini gitu itu sangat rumit saya menerima, apalagi melihat slide atau buku modul-modul yang banyak itu sangat sulit saya menerima Kak. Tapi kalau action seperti di lapangan kayak kemarin model-model belajar apa yang tampilkan itu langsung teringat dan jarang lupa kayak gitu Kak. Kalau itulah tipikal saya gitu. Tapi kalau Kayak kesnetik itu Kak, kayak kesnetik. Iya, orangnya orang lapangan kayak gitu Kak. Seperti membuat aksi nyata sekarang itu jauh dari sebelumnya saya sudah melakukan hal-hal yang demikian, walaupun gaya belajar dan ilmu yang diterapkan dalam PKG ini belum diterapkan sepenuhnya gitu. Seperti membuat video walaupun saya upload di YouTube atau di TikTok gitu kan. Iya. Ternyata banyak manfaatnya kayak gitu. Apalagi kalau di TikTok video-video pembelajaran walaupun berdurasi pendek disertai musik, lebih banyak orang yang menonton Kak. Langsung FYP aja. Sangat cepat FYP-nya kalau pembelajaran. Nah, beda dengan yang lain kayak gitu. Jadi menurut saya kayak gini Kak. Saya meminta kepada rekan-rekan yang ada di room ini, kalau seandainya ada tugas bagaimanapun, mohon di-share siapa yang dulu kayak gitu. Sebab tipikal orang di sini banyak yang kayak kemarin ya. Jujur saya juga lupa nggak ingat kapan orang tes terakhir kemarin Kak. Itu durasinya tinggal 13 menit saya melakukan kegiatan tersebut gitu kan. Dikatakan langsung Kak Fasil bilang kayak gitu, baru 20% gimana nya. Untunglah betul 20% ya Kak. Kalau menurut Ewan nggak sampai sebenarnya itu gitu. Cuma ya Kak, nggak ingat, saya terus aktif dan lupa sampaikan kayak gitu. Jadi saya minta kepada rekan-rekan semua yang ada di room, kanlah senasib seperjuangan awak gitu. Kalau ada tugas apapun bentuknya share ke grup gitu, jangan main sendiri. Karena kita di sini tidak ada kompetensi, tidak ada yang dapat juara 1, juara 2, juara 3. Kita sama-sama akan mendiseminasikan kepada teman-teman yang ada di daerah kita masing-masing kayak gitu. Kita adalah mitra, bukan rival ya Kak. Bukan rival kita Kak. Penerapan itu yang penting. Kalau menurut saya orang olahraga kan gitu. Kita sama-sama orang olahraga semuanya. Kalau bisa ibaratnya ya seperti itu Kak, kita sama-sama berhasil tanpa membeda-bedakan, jangan kita yang menonjol sendiri kayak gitu. Terkait dengan aksi nyata yang saya buat kemarin Kak, permasalahannya mungkin karena saya bergerak sendiri menggunakan tripod, waktunya tidak terkontrol Kak, terkontrol, ibaratnya permainan kecil yang membuat peserta didik membuat suasana belajar menyenangkan itu terlalu lama Kak, lupa akan teori jadinya Kak, yang inti dari pembelajaran kayak gitu Kak. Itu mungkin tanggapan dari saya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bismil ya. Nah, sebelum Kak Nur, mungkin Kak Bismil, setelah Kakak lakukan aksi nyata gitu kan, atau mungkin setelah Kakak mendapatkan pemahaman baru atau pengetahuan baru dalam PKG ini, ada nggak ini Kak,
mungkin respon siswanya atau respon guru atau rekan sejawat di sekolah atau kepala sekolah terkait pembelajaran kakak. Kalau menurut kakak sampai di mana nih kak? Apakah ini memang sudah kakak lakukan sebelumnya dan ya artinya ini enggak, kalau berubah pun tidak signifikan atau tidak. Mungkin bisa dijelaskan, saya pengen tahu aja kak, izin kak. Oh gitu. Iya kak, terima kasih. Kalau CME ya kak, ada CME dari teman-teman guru. Biasanya saya nggak pernah bawa buku ke lapangan tuh kak. Nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa absen, nggak pernah bawa apapun kan. Kemarin saya bawa kertas, ya agak tercengang kawan-kawan dia tumpen lepas jago kini membawa itu. Nanti jadi gitu. ya. Jadi nanti jadi ya kadang aku ya dalam pengajian PKG gak ama kecilnya gitu. Jadi yang biasanya saya lakukan untuk refleksi dan untuk menjelaskan beberapa seperti memberikan materi sesuai menggunakan infokus dan sebagainya, saya tidak pernah berbuat seperti itu kak. Lari ke lapangan, apa materi hari ini saya gas itu biasanya. Sekarang saya tampilkanlah videonya, saya tampilkan begini pakai ice breaking yang biasa kan ice breaking pokoknya anak-anak tuh senang kan gitu. Sekarang permainan atau ice breakingnya ya emang saya pelajari dulu kak, bagaimana anak tuh terfokus pada kita saat pembelajaran kayak gitu. Jadi intinya memang PKG ini membuat kita berubah, walaupun berubah seluruhnya, mindset otak kita udah berubah kak gitu. Oke. Berarti pencuciannya berhasil kan? Bukan pencitraan ya kak ya? Bukan pencitraan. Nah, maksudnya ini pencucian otaknya berhasil gitu. Melalui PKG. Kita buka kulit kepala, kita buka deh. Iya. Oke, luar biasa Kak Bismil pengalamannya. Terima kasih. Ya, Kakak. Tentu masing-masing kita punya hal-hal seru lah mungkin dari program ini. Tidak hanya seru Kak. Ada juga mungkin hal-hal yang mungkin membuat kita kurang nyaman, kesal dan sebagainya. Jadi hari ini Kak, kita mencoba ini berefleksi gitu program ini, kemudian bagaimana kita membawa materi-materi, pengetahuan-pengetahuan baru dalam modul-modul itu ke dalam aksi nyata kita gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah open mic untuk berbagi pengalaman hari ini. Setelah Kak Bismil ada Kak Nurbaida. Udah baik kan Kak? Halo Kak, udah Kak? Oke, silakan Kak Nur. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik kan. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Jimit hari ini ya. Saya akan mencoba untuk menceritakan pengalaman saya mengenai refleksi keterampilan mengajar PJOK di sekolah saya. Sebelum saya mempraktekkan dengan siswa saya, kan saya membuat modul ajar dulu. Mengenai proses pembuatan modul ajar itu, saya juga berkolaborasi atau bertanya dengan teman, saling berbagi, bukan berarti saya mencontek ya, tapi saling berbagi pengalaman bagaimana cara membuat yang benar, seperti yang di-share ke Andriko itu kan kita termasuk berbagi praktik baik ya. Terus setelah selesai saya membuat modul dengan kesibukan kita karena sekarang juga kita sibuk untuk persiapan 17 Agustus, saya juga latihan drum band di sekolah. Saya sempatkan membuat modul itu sebaik dan semaksimal mungkin biar terlihat lebih bagus tampilannya dan isinya juga sesuai dengan yang sebenarnya dan bisa dipahami oleh pembaca. Pengalaman saya ketika saya mengajar atau mempraktekkan aksi nyata ini, saya minta bantuan kepada teman saya untuk memvideokan. Sebelum saya masuk ke kelas, saya meminta salah seorang teman guru untuk memvideokan saya mengajar. Pertama saya masuk, siswa saya, kami belajar seperti biasa, bukan di set.
jam pelajaran apa saya masuk di kelas itu saya juga langsung videokan. Terus anak-anak pun berperangai seperti biasa, tidak ada tertib, ada yang berjalan, ada yang terserah dia kan, tidak di set gitu. Terus ketika saya memvideokan di dalam kelas, kita kasih ice breaking seperti yang telah kita praktekkan di Padang waktu itu kan, ada ice breaking yang menarik kan dari teman-teman, saya praktekkan di sekolah saya. Terus alhamdulillah anak-anak suka dan semangat dia belajarnya. Terus setelah saya menyampaikan materi di kelas, saya langsung ke lapangan. Tetapi ketika saya ke lapangan tentu video saya terputus, Kak Fasil. Mohon maaf saya kalau video saya terputus, saya menyambungnya dengan capcut ya Kak Fasil. Mohon izin menyambungkannya. Saya jujur aja disambungkan kalau yang di kelas dengan yang di lapangan. Terus ketika kami mempraktekkan permainan materi yang saya lakukan kemarin yaitu gerak dasar lokomotor yang saya kombinasikan dengan permainan gobak sodor, permainan hadang. Itu anak-anak semuanya terlihat aktif, di mana kita praktek di Padang, saya praktekkan juga di sekolah saya, siapa yang jadi pencetak skor, siapa yang jadi wasitnya, siapa yang pemainnya, dibagi 2 tim. Itu semuanya alhamdulillah anak-anak saya terlihat semangat. Dari hasil aksi nyata yang telah saya buat, alhamdulillah videonya 37 menit ya Kakak. Tapi pas penguploadan kemarin saya sampai tengah malam Kakak karena ada kendala jaringan di rumah. Pas upload ke YouTube ada terkendala, terus sampai jam 2:30-3 malam saya baru upload. Terus mengupload modul juga. Karena tidak terbaca, rasanya saya upload 2 kali modul sampai 3 kali. Baru saya WA Kak Fasil pagi-paginya, kiranya modul saya alhamdulillah terbaca. Mengenai refleksi saya terhadap aksi nyata ini, pendekatan pembelajaran yang kita praktekkan yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mulai mengatur permainan dan latihan fisik yang bervariasi yang menyenangkan siswa saya melalui permainan kecil dan ice breaking yang membutuhkan lebih banyak motivasi dan tantangan fisik yang lebih kompleks untuk siswa dalam bidang olahraga. Demikianlah hasil refleksi saya tentang aksi nyata yang telah saya buat kemarin, Kak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur, luar biasa perjuangan ya. Perjuangan Kak ya. Kita yang jelas saya yakin kita semua berharap kita ikhlas untuk belajar ini, kita mendapatkan ilmu, kemudian kalau ada pun yang lain yang kita dapatkan itu hanyalah bonus saja Kak. Ya, terima kasih Kak Nur. Kak Nur, izin Kak Bismil izin Kak Bismil open mic sekali lagi Kak. Saya lupa. Ini saya pin kakak-kakak yang berbicara saya pin, kemudian saya screenshot kan biar kelihatan gitu kan. Kak Bismil masih di saya lupa tadi pas Kak Bismil berbicara. Lupa screenshotnya Kak. Iya Kak. Waktu lah di WA group Aciko. Ndak boleh do. Tunggu Kak Bismil ini itu. Tapi kakak buka ini ya, buka kamera ya. Oke. Ini di foto grup aku bantu apa belian tebedo Kak Ikhlas. Ya Kak. Bisa dibuat konten tuh. Ya. Nanti saya kirimkan di grup ya. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak. Setelah Kak Nur, ada yang lain Kak yang ingin menyampaikan? Kak Sony, silakan Kak Sony. Terima kasih Kak Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait refleksi keterampilan mengajar PJOK pada aksi nyata kemarin Kak, saya mengalami Kak ya. Pas jadwal aksi nyata ini keluar, saya ada kegiatan juga di dinas selama 4 hari kan. Jadi
persiapannya agak kurang nih Kak. Karena saya tipe orang nggak bisa kerja ikut kakuk panjang beko kan enggak. Jadi 4 hari awal saya sama sekali nggak ada ngapa-ngapain nih. Jadi pas di hari Jumat itu baru saya mulai jadwal ngajar kan Sabtu nggak ada lagi itu Kak. Jadi namanya itu memang request sama kelas yang mau untuk di video kan. Itu tidak Pak, itu dia dipengaruhi kawan tuh. Jadi itu Kak, jadi persiapan kurang, jadi pelaksanaannya pun kurang matang gitu Kak ya. Jadi pas hari H handphone juga tidak berfungsi dengan baik kayak nggak suara di HP nggak keluar, nggak terlalu apa. Jadi kolaborasi minjam handphone teman dan yang instrumen untuk yang di apapun baru setengah jadi untuk disiapkan, tapi karena nggak ada lagi hari kan untuk membuat videonya Kak, karena baru hari Sabtu baru saya bisa melaksanakan. Tapi yang saya di aksi nyata ini yang saya pelajari sekali itu tentang pembuatan modul nih Kak. Kan biasanya kan ambil punya orang ganti nama kan begitu biasa tuh Kak. Tapi yang kemarin saya memang belajar sini, apalagi ada contoh dari Kak Ikhlas, dari Kak Andriko ya. Walaupun butuh waktu saya mempelajarinya, tapi usaha saya tetap membuat untuk modul ajar kemarin Kak. Terus pada pelaksanaannya pun saya berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi dinikmati oleh setiap siswa Kak, walaupun dengan persiapan yang kurang maksimal kayaknya, karena ada beberapa hari yang sebelumnya saya tidak bisa mengerjakan tugas ini. Jadi pas pengalaman pun tengah malam dengan video dan apapun. Jadi di sana mungkin saya lihat dari apa yang video saya Kak, mungkin di awal terlalu lama tuh waktu dari pemanasan ke mulai karena tipe anak saya lihat mereka lebih suka pemanasan bermain dulu lebih kalau udah kan materi mudah dimasukkan lagi. Di awal tuh memang butuh diangen dulu juga, nggak bisa langsung sebentar main permainan kecil ala selesai agak kurang. Jadi memang harus diangen agak lama di awal itu baru bisa menikmati gitu Kak. Dengan segala keterbatasan batang, yuk berusaha untuk menyelesaikan yang kita laksanakan. Tapi di ilmu pembuatan modul ini yang baru sekali bagi saya Kak. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Sony. Ini Kak, pengen tahu aja nih. Kan Kak Sony telah rekam. Kemudian Kak Sony lihat lagi nggak rekaman kakak itu? Saya lihat Kak, tetapi ternyata nggak langsung di-cut kemarin ternyata sama saya minta tolong video Kak. Ada momennya di jeda tuh ada yang di pause dulu ternyata Kak. Oh. Iya. Jadi suaranya ada yang ini ya? Apa Kak? Oh, ada yang mesti ada yang tidak terekam gitu. Ya ada yang momen-momen yang nggak kerekam di pause ternyata Kak. Iya. Tapi gini, ketika Kak Sony melihat penampilan, kalau biasa kita itu kan hanya merasakan gitu aja kan, tapi tidak melihat kita tampil secara utuh. Iya. Ini perasaannya gimana Kak? Oh, saya lihat masih banyak kekurangan Kak. Kadang apa yang awak lakukan biasanya pas mungkin direkam kok Kak ya. Kadang grogi duluan, ada yang tertinggal. Contoh jujur kayak 7 pembelajaran lupa saya awak diapakan kan ya, saya kasih tahu di awal walaupun udah dibuat di modul, tapi pas prakteknya ternyata lupa diberitahu, walaupun anak tuh secara tidak langsung kan udah tahu nih pelajaran apa yang kita kasih tahu itu. Tapi walaupun itu karena mungkin karena buru-buru juga Kak, kan nggak ada hari lagi untuk ngerjakan, nggak cuma hari Sabtu waktu yang tersisa untuk saya, nggak mungkin Senin buat video upload dan segala kan nggak mungkin lagi menurut saya Kak. Kayak pas hari Sabtu itu saya maksimalkan semua, selesainya mungkin hari Selasa tuh tengah subuh baru upload ke YouTube itu. Oke, terima kasih Kak Sony, luar biasa pengalamannya. Baik, kakak-kakak, ini tadi ada sih beberapa orang yang kakak tadi ada beberapa orang yang sudah menyampaikan. Kak Andri juga tadi. Saya mau ini Kak Andri, mohon buka videonya kalau boleh, kalau tidak ini saja, saya juga belum sempat ya. Kak Andri.
Oke, Kak Andri boleh buka open mic sebentar Kak, biar oke. Oke Kak Andri. Oke Kak Andri. Tadi siapa Kak Doni juga sudah tadi ya? Kak Andres lagi Kak. Ya Kak Doni. Ya. Kak Andreas lah Kak. Ya, Kak Andres lagi buka Kak. mic-nya Kak, buka mic-nya sebentar Kak. Proyek baru Kak Andri ya. Alah Kak. Oke, Kak Doni. Ya. Baik, kakak yang lain kami juga pengen dengar ini ceritanya, pengalamannya, hal-hal yang baru mungkin yang diterapkan di kelas-kelasnya menjelang kita selesai. Kita tadi jam 1:04 ya Kak? Mungkin ya sekitar lebih kurang 15 menit lagi. Oke. Ada yang raise hand? Kak Joni. Monitor Kak? Saya Kak. Kak Joni Kak, ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sedikit cerita Kak, soalnya saya baru pindah dari Lunang ke kampung. Jadi suasana tempat mengajar juga berbeda. Dan lagi-lagi saya kan dari SMP pindah ke SD. Ya Kak. Jadi ketika saya mengajar di SD agak terasa sedikit perbedaan. Ternyata mengajar anak SD itu butuh kesabaran, butuh strategi dan butuh apa namanya itu. Ya. Terutama yang kelas rendah Kak, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu apa yang kita rencanakan itu ketika pada saat mengajar berubah Kak. Ya. Jadi kita harus memutar otak Kak, nggak sesuai lagi dengan modul. Jadi kita kembangkan lagi cara mengajarnya itu pada saat mengajar. Jadi pada saat mengambil video kemarin kendala yang saya rasa itu sudah 2 kali tuh Kak ambil video Kak, bahkan 3 kali. Saya coba juga mengambil video di tempat Kak Agusnan. Coba mengambil video di sini Kak Agus kata saya kan. Bisa enggak? Kita saya lihat perhatikan lebih baik saya upload yang video yang tempat saya mengajar. Setelah saya tonton berulang kali. Kendalanya yang saya temui Kak pada waktu itu persiapan. Mungkin ke depannya kalau ada membuat video lagi saya akan lebih siap dalam menyiapkan seperti pena, seperti kertas, buku-buku, kertas refleksi, itu yang kurang kemarin Kak. Jadi pada saat ambil video banyak yang apa namanya itu direkayasa Kak. Maaf Kak. Gak apa-apa. Pokoknya kamu ambil aja seperti kamu menulis, nanti sampaikan ya pada saat terakhir kata saya kan Kak. Sampaikan kepada Pak apa yang kamu rasa, penilaian kamu terhadap teman, sampaikan secara kata-kata. Baik Pak katanya. Soalnya pada saat mengambil video itu pena tinggal Kak. Jadi dalam video itu seperti dia menulis tapi saya nggak nulis Kak. Itu jujur saya akui itu kelemahan saya pada ngambil kemarin. Kemudian kalau anak SD itu kalau pada saat ngambil video itu ya kebanyakan grogi Kak. Malu-malu. Nah, padahal sudah di briefing sebelumnya ini mengambil video, Bapak upload. Saya jadi nanti kalian bisa melihat, saya jadi kalian jadi orang terkenal kata saya Kak. Nah, saya lihat semangat mereka tuh. Tapi pada saat ngambil video mereka juga malu-malu. Kelihatannya. Dan untuk muka, kemudian saya jeda lagi. Sama saya cerita dengan Kak Don Nurbaida itu videonya juga saya gabung Kak. Soalnya di HP saya itu memorinya nggak cukup.
Jadi pada saat ngambil video 10 menit, ya putus Kak, sambung lagi. Bisa cari di Google gimana cara gabung video yang nggak nampak potongannya itu. Nah, ketemulah di Google Kak, gabung video online. Nah, di sana saya gabung Kak. Luar Ini biasa, mungkin Kak. cerita yang saya sampaikan mungkin menjadi rendah nilai saya Kak, tapi nggak apa-apa Kak. Yang penting saya bisa jujur Kak. Iya, artinya dalam keadaan-keadaan seperti itu kalau kita jeli Kak, arti seperti Kakak tadi ada kendala, lihat ke Google kan, lihat cara, ada tutorial dan sebagainya sehingga bisa jadinya gitu kan. Ini kan satu hal apa ya? Jadi dalam proses kita belajar dalam belajar gitu ya. Luar biasa Kak Joni, terima kasih pengalamannya. Persiapan Kak, persiapan kita harus full. Kalau nggak ada persiapan memang sama kayak membuat film Kak, kalau nggak cukup skripnya, nggak lengkap skripnya, nggak jalan Kak. Iya. Betul. Ya, terima kasih Kak, itu saja pengalaman dari saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Joni, luar biasa. Setelah Kak Joni ada siapa ingin berbagi kepada kita? Boleh raise hand. Kak Isil Kak. Ya, Kak Isil. Kak Isil hadir pertama nih, coba Kak Isil. Yang belum siapa nih? Kak Sil, Kak Ria, Kak Aya, Kak Muharmen, Kak Handriko tadi lupa juga nih ini screenshotnya. Kak Andreas, Kak Andi izin tadi ya. Off kamera. Oke, nanti saya bantu ini. Silakan siapa yang mau resen? Karya silakan Karya. Ya Kak, ini mohon maaf Kak karena suaranya berbenturan dengan suara anak-anak latihan drum band ini Kak. Aman Kak, agak dekatkan aja suara Kak ke laptopnya. Iya, iya Kak. Untuk aksi nyata ya Kak ya, itu yang saya praktekkan itu adalah gaya mengajar konvergen Kak yang saya di kegiatan tetap muka kita. Nah, saya kan penasaran kan bagaimana gaya konvergen ini saya terapkan di siswa SMP gitu kan, karena kan biasanya konvergen ini hanya di SMA. Jadi hasilnya gitu kan memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan. Pertama, siswa tidak konsisten menggunakan handphonenya gitu. Tidak hanya menggunakan handphone untuk untuk kegiatan pembelajaran saja gitu. Ada beberapa siswa yang mencuri-curi waktu untuk menyempatkan diri mereka bermain gitu kan. Ada yang saat setelah kegiatan lari jarak pendek gitu kan melakukan rekaman dengan rekan sejawatnya. Ya. Nah, kemudian mereka lari ke kelas gitu, lari ke kelas menggunakan handphonenya untuk main satu lab istilahnya nama tuh Kak. Jadi sebentar Bu kan, jadi karena keciduk kan tertangkap basah dengan saya kan, saya kejar ke kelas. Saya suruh lagi ke lapangan gitu. Jadi memang mungkin meningkatkan kejujuran siswa gitu kayak dan waktu mereka dalam pelajaran gitu kan. Kemudian lagi bahwasanya dalam aksi nyata yang saya mikrofon saya terkendala gitu kan. Ada satu sesi pemanasan itu kan ada dua kostum baju saya tuh Kak. Ada warna pink, ada warna biru Kak. Jadi itu kan dalam 2 hari itu 4 kelas saya aktif gitu Kak. Jadi dalam satu hari itu tuh saya mengajar 2 kelas gitu kan Kak. Jadi karena saya sudah ganti kostum, jadi terpaksa yang satunya suara yang di bagian di bagian pemanasan tidak ada suara, hilang suaranya. Nah, saya gabungkan dengan kelas yang suaranya ada di pemanasan gitu Kak. Nah, itu kekurangan saya dalam aksi nyata gitu Kak. Di lapangan gitu Kak. Itu dan semoga bisa lebih baik lagi lah Kak dalam penerapan seri dan pelajaran yang ditunjukkan di sekolah. Oke Geria.
Terima kasih. Itu artinya Kakak timpali video yang ada suara dengan apa ya? Iya, iya Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Lia, pengalamannya luar biasa ya. Kakak, mungkin apakah masih ada yang ingin menyampaikan ini Kak, pengalamannya? Kakak-kakak yang belum raise hand? Oke, Kak Hanafi, silakan Kak Hanafi. Izin off kamera Kak. Oke, siap Kak. Pengalaman saya pengambilan video kemarin tuh alhamdulillah untuk pengambilan videonya lancar Kak. Tapi mungkin yang agak terkendala di pengeditannya Kak. Pengeditan videonya. Jadi karena video saya itu besar, karena sekitar 20 menit, maka saya agak kecilkan KBPS-nya Kak. Jadi mungkin dia agak sedikit agak buram. Tapi kalau sebenarnya itu jernih Kak. Karena saya agak kecilkan KBPS-nya sedikit, agak sedikit buram gitu kan. Karena size-nya yang besar tadi, itu saja saya penguploadannya sudah 3 jam Kak. Lebih hampir 4 jaman penguploadnya itu. Nah itu kan lebih dari 3 jam. Jadi kalau videonya tidak saya kecilin ke size-nya, katalah kabar pertama itu kan. Ini saja kendala yang saya rasakan. Oke. Oke Kak Nafi, terima kasih berbaginya dengan kita semua. Oke, seperti apa yang saya sampaikan di awal, apapun yang sudah Kakak lakukan, sebesar dan sekecil apapun, semuanya adalah sebuah langkah, sebuah proses yang proses belajar menuju kita untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di pembelajaran kita. Jadi tidak masalah Kakak jika ada kendala seperti itu, ya memang kendala teknis itu hal yang wajar gitu. Ya, bisa kita pahami. Oke, terima kasih Kak Nafi, terima kasih pengalamannya. Kakak-kakak, nah, izin sedikit ya. Dalam berefleksi, nah ini dengan refleksi 3 tahap itu ya. Ada what itu kita menjelaskan, mendeskripsikan tindakan pengajaran ya terkait kemudian situasi, keadaan ya, kemudian ya, ini yang saya ambil dari ini nih, dari rubrik ya. Kemudian menjelaskan ya, menjelaskan kita itu menjelaskan rasional keputusan yang diambil terhadap tindakan pengajarannya, terhadap situasi keadaan proses mengajarnya, kemudian terkait dengan isu-isu sosial. Dan juga apa yang Kakak lakukan bisa mampu juga mengevaluasi, merencanakan ya terkait tindakan pengajarannya, pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses mengajar, kemudian juga terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kakak, ya
Baik Kak Abdurrahim, ada yang mau disampaikan? Izin Kak. Ya. Kalau saya boleh usul nih Kak ya. Ya. Video-video pembelajaran kita ini, aksi nyata kita ini Kak, kalau bisa link YouTube-nya di-share Kak di grup. Tujuannya bukan untuk menilai gaya cara belajar teman, cuma sebagai referensi bagaimana teman-teman di sekolah itu menerapkan gaya mengajarnya, sehingga kami di sekolah-sekolah yang lain itu bisa sebagai menjadi acuan cara mengajar kami di sekolah. Mungkin ada permainan-permainan kecil yang baru yang tidak kami ketahui, nah, mungkin bisa kami contoh nanti di sekolah. Begitu Kak. Setuju Kak? Kalau saya sih setuju. Ya. Saling menguatkan untuk berkembang, mana tahu ada channel kakak nanti yang akan melejit kan. Ya, saling subscribe. Saya setuju. Silakan Kak di grup nanti kita akan saling cek. Kalau video yang sudah saya lihat itu semuanya sudah saya subscribe, saya komen. Nah, sudah subscribe dan komen semua video-video yang via YouTube ya. Ya. Kalau kakak-kakak yang via Google Drive, kakak sebenarnya masih bisa kok upload di YouTube. Nah, walaupun mungkin tidak upload lagi di LMS, tapi dikirim juga ya di YouTube-nya. Barangkali ya channel kakak itu bisa lebih berkembang nanti. Kakak-kakak, ya terima kasih sudah berefleksi. Saya rasa walaupun dengan pertemuan yang sederhana ini, kakak berbagi tentang pengalamannya terkait pembelajaran kita selama PKG, kemudian terkait aksi nyata yang kakak buat. Ya, saya yakin kita mendapatkan pembelajaran. Ya, kemudian contoh tadi bagaimana Kak Abdurrahim terbantahkan pendapatnya sendiri terhadap gaya mengajar yang baru yang dia praktikkan. Oke, Kak, apakah ada hal lain yang kira-kira perlu ditanyakan, Kak? Mungkin setelah ini kita akan belajar, kita akan masuk ke modul 3. Yang lebih modul 3 ini dengan ada komunitas belajar di sekolah ya. Akan lebih banyak di situ. Di hari tanggal 2 dan 3 ya Kak? Ada yang lihat jadwal nggak? Ya, itu kita akan kakak lihat jadwal juga. Nanti mohon ya kita sepakati juga jadwal kita nanti pertemuan berikutnya. Baik kakak, jika tidak ada, saya mohon izin pamit. Kemudian mohon maaf. Ya, Kak Sony ada yang mau disampaikan? Nah, ada Kak. Nah, terima kasih waktu dan kesempatannya Kak. Mungkin biar tugas kita tidak telat Kak, atau mungkin dari Kak Bismil tadi, atau juga kita tidak terlambat di Zoom ini, mungkin satu hari atau pas paginya mungkin bisa diinfokan untuk kegiatan kita Kak. Misalnya hari ini deadline tugas ini, atau hari ini kita Zoom, mungkin dari paginya mungkin bisa dibantu kasih tahu gitu Kak. Saling mengingatkan ya Kak ya? Iya Kak. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Kakak-kakak saling kita juga ini bukan kita asan saja ke ketua, tidak, tapi ya saling mengingatkan lah. Ketua mengingatkan, kemudian juga mungkin kalau ketua terlupa yang lain mengingatkan. Kakak-kakak jika tidak ada mungkin kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat, kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lupa tadi Kak berdoa. Oke, tidak apa-apa. Pada kesempatan penutupan ini marilah kita berdoa menutup cinta masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Kak, bentar. Foto bersamanya lupa nih. Ana mau gaya dulu tuh. Oke, buka kamera ya. Gaya ko Bang Riko. Bang Riko, tuh lihat gaya Bang Riko. Berubah. PKG PJOK itu kan 2 depan lo, mah. Silakan. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi gaya yang lain. Wah, gaya Bang Doni. Berpikir cerdas. 1, 2, 3. Oke. Teman berpikir. Satu lagi. Satu lagi terakhir. Kompak lah nak yang beda-beda gaya. Kompak. Sama. Sama. Teman berpikir lagi Kak. 1, 2, 3. Oke. Kalau dua berarti tanpa berpikir mah Bang. Kalau cik itu mau berpikir tadi, kare berpikir. Ada jiwa satu lo foto. Lagi ya Bang. Oke. Izin live Kak. Ya. Oke, assalamualaikum. Kak Ayah melala sih mah. Kak Ayah pulang lalai. Menyala Kak Ketua, menyala. Izin Kakak. Ya Kak. Elok foto Kak Ayah. Assalamualaikum. Salam.